A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Itu doang ada perdana. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang jomblo perdana mau bergabung dengan kami ibu-ibu dalam rangka mempertahankan cinta pada keluarga. Betul, Bu? Ibu kesini mau ngapain coba? Belajar. Untuk apa? Iya, menaikkan derajat. Derajat apa? Derajat pengetahuan, derajat kefahaman, ya, derajat kesabaran, apalagi derajat kesetiaan sama siapa? Alhamdulillah. Derajat ketakwaan juga, ya, ya Allah. Baik, hari ini judulnya berdusta. Waduh. Nampaknya, ya, kita semua tidak luput dari kata ini, berdusta. Betul, Bu? Ya, dikit-dikit ah. Terutama kalau sama suami. Ya. Umi, cukup uang belanjanya? Apaan? Siapa padahal cukup. Itu maksudnya bukan berbohong, cuman bilang apaan. Untungnya ditambahin. Baik, berdusta tinjauan neuroscience Islam, ya. Sekali lagi mohon izin kalau bersama kita semua ini kita akan belajar tentang neuroscience. Neuroscience apa sih, Bu? Neuroscience, oh, saraf. Ya, ini sorry, maaf ya. Banyak belum dibuka. Ya. Ini gampangnya istilah neuroscience itu ilmu saraf, ya, saraf orang awam, ya. Yang dimaksud saraf orang awam apa itu, Bu? Sakit jiwa, ya. Ini saraf, sistem saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi, ya. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, itu masuknya sistem saraf pusat, ya. Walaupun sumsum tulang belakang yang bagian ekor di sini itu termasuk sistem saraf pusat, ya. Nanti dari tulang belakang akan keluar sistem saraf yang menuju, ya, ke tubuh kita, itu diistilahkan sistem saraf tepi, ya, atau perifer. Gak apa-apa ya, kita kayak kuliah kedokteran boleh, ya. Kan kalau kita jadi perempuan atau seorang ibu itu harus sepertiga menguasai ilmu kedokteran, ya, Bu. Sepertiga lagi menguasai ilmu psikologi, sepertiga lagi menguasai ilmu apa? Ilmu ekonomi. Kita belajar kedokteran sepertiga aja, nanti bila sakit berlanjut hubungi dokter, betulan. Baik. Duh, ini kok nggak mau. Ya, era terbaru dalam memahami jiwa adalah berkembangnya neuroscience, ya. Kenapa sih tiba-tiba ngomong jiwa, Bu Aisyah? Karena berdusta itu sakit jiwa atau gangguan pada jiwa, ya. Jadi jiwa itu apa sih jiwa itu, ya? Pernah dengar nggak ada istilah mind, body, and soul, ya? Itu sering diartikan yang lebih tepatnya jiwa, raga, sukma, ya. Pernah dengar itu? Jiwa, raga, sukma. Orang Jawa gimana? Orang Jawa ngomongnya jiwa, raga, sukma. Orang Sunda? Jiwa, raga, sukma. Gitu doang, bedanya gitu doang. Orang Medan bilang bagaimana? Jiwa, raga, sukma. Itu tubuh kita, ya. Jiwa, mari kita lihat.
Wah, pokoknya kalau modul bersama Bu Aisyah dijejelin otak pokoknya ya. Ya, inilah ya organ yang oleh para ahli dipersepsikan tempat bersemayamnya jiwa. Ya, dan ini sudah diteliti, diakui juga oleh para ulama-ulama yang banyak mempelajari neuroscience ya. Iya. Jadi dipetakan fungsinya. Jadi di sini ada jiwa kita, ya. Kayak apa sih Bu Aisyah jiwa itu? Nah, kita lihat lagi. Itu kan tadi otak yang dikeringkan pakai formalin ya. Ini kan otak yang asli ya. Sudah cukup minum belum ibu-ibu nih? Dalam sehari udah cukup minumnya? Karena air itu akan dibawa, akan ditarik oleh otak untuk ya pembangkit tenaga listrik. Sudah cukup minum airnya? Ya. Udah dihitung berat badannya, sudah berat badan dibagi 30 itu patokannya ya. Iya, coba hitung sendirilah, kalau saya tanya biasanya malu kita. Ya, baik. Ya, di dalamnya ada ini. Di dalamnya ada ini. Ada ahli bilang 80 miliar, ada ahli bilang 95 miliar, ada ahli juga bilang 100 miliar. Saya mengambil yang paham 100 miliar. Nah, ini dia nih. Di dalam neuron ini, ya ini kayak komputer. Ini ada kabel besarnya. Kalau kita buka laptop tuh atau komputer, ada kabel besarnya yang dihubungkan ke stop kontak. Dan di pinggir-pinggirnya laptop itu ada beberapa lubang untuk ya memungkinkan mengkoneksi, memasang kabel-kabel untuk mungkin koneksi dengan laptop yang lain atau dengan infocus atau dengan kamera dan sebagainya. Nah, ini kira-kira begini nih. Ya, yang unik adalah di dalam sel otak ini Allah ya memberikan kita program dan data-data, ya, program dan data-data. Makanya oleh para ahli sains, neuroscience, pertama mereka menganggap apakah data-data itu atau program yang ada di sini itulah yang disebut jiwa, ya. Nah, itu masih apakah? Kita lihat lagi ya. Nah, ini ya kabel-kabel ini di dalam otak itu tersambung-sambung. Ya, sering kan saya kasih simulasi ya. Seandainya teman-teman ini neuron sel otak kayak ginilah otak kita banyaknya. Ya, seperti hari ini yang hadir ada 100 miliar. Ya, iya, aslinya gitu, aslinya duduk sendiri-sendiri, tidak ada koneksi, tidak ada sambungan-sambungannya, aslinya begitu, ya. Tapi nanti atas usaha orang itu, misalnya usaha saya ini, ya, saya yang menyambungkan otak di dalamnya, menyambungkan otak, ya. Saya waktu pertama sekali ke sini beberapa tahun yang lalu belum ada sambungan di otak saya tentang rumil ini atau bahkan jalannya bahkan tempatnya, ya. Nah, pada saat pertama kali saya ke sini tersambung itu, oh lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, itu dia sambungannya begitu, ya. Terus kalau berkali-kali sambungannya juga berkali-kali, ada satu ke sini, ini nanti nyambung lagi ke sini, ini ke sini gitu. Ya, makin sering kita ulang-ulang maka sambungan dari sinaps ini akan sering terjadi. Makanya belajar itu diminta harus sering diulang apapun. Ya, makanya Allah suruh kita ibadah khusus kita diulang-ulang karena nanti tersambung. Ya, aslinya tidak tersambung. Oke, saya juga senang kalau jalan-jalan atau ke rumil paling enggak ya. Setiap melihat wajah baru berarti tersambung otak saya gitu ya. Kemudian baru satu kali sambungannya. Kemudian nanti kalau kenalan, misalnya pertama kali saya ketemu Mbak Yanti, tersambung, lihat muka tersambung. Kenalan, nama aku Aisyah. Ibu siapa? Saya Yanti. Nyambung lagi ya. Iya, Mbak Yanti tugasnya apa? Aku dokter. Sama. Perempuan banget. Gitu ya. Iya, nyambung lagi. Jadi setiap sambungannya banyak sekali tipenya berdasarkan apa yang kita ketahui. Semakin tersambung otak ini, semakin banyak variasinya, banyak variannya.
dan dikatakan semakin cerdas karena orang yang otaknya tersambung kayak gini. Ya, makanya ribet banget ya Allah, ruwet banget. Tapi begitu. Iya nih, ini otak kita nih. Semakin cerdas seseorang, sambungannya semakin banyak, semakin rumit dan semakin ribet, semakin ruwet. Makanya ibu-ibu kalau merasa ribet berarti tambah cerdas. Fahami ini. Saya sering melihat ibu-ibu pada saat dia ribet dia marah. Ya aku ribet banget sih, gitu kan? Padahal ketahuilah itu tambah cerdas. Maka sekarang setelah tahu bilang ribetnya yang bahagia gitu dong. Ya Allah aku ribet banget. Aku ruwet banget ya Allah. Bahkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah aku ribet banget. Karena memang sesungguhnya ya, orang yang ribet adalah orang yang banyak punya apa? Punya masalah yang harus dia pecahkan. Makanya sambungan otaknya tuh wow, luar biasa. Sampai sini bisa sepakat ya? Boleh mulai sekarang bilang ribetnya bahagia gitu. Ya Allah ribet banget. Aku lagi ribet. Telepon temen gitu. Mbak Yanti lagi ngapain? Alhamdulillah lagi ribet. Ya Allah. Kita juga harus ingatkan, cerdas banget. Iya. Kalau sambungan baru biasanya sambungannya masih tipis-tipis. Kalau terulang sambungannya tebal. Ya. Pintar apa Bu Aisyah? Pintar itu yang sambungannya tebal. Karena dia ada proses pengulangan sehingga dia ya ahli di bidang itu atau ahli di pekerjaan itu, ya. Ibu masak nasi di Magic Jar sudah ahli? Kemungkinan sarafnya begini sambungannya. Wah, tapi suatu ketika disuruh masak sesuatu yang baru. Waduh, saya orang Bugis tiba-tiba disuruh masak rendang Padang. Waduh, ya pertama kaget. Wah, karena rendang Padang macam-macam ya, ada yang basah, ada yang kering. Makin lama masaknya makin enak gitu kan. Cuman karena belum punya sambungan otak ya, maka harus segera cari. Oh, baca resepnya. Oh, tersambung. Baru sekali bikin tersambung. Ya. Makanya tadinya rendang kenapa jadi semur? Itu sangat wajar. Sambungan masih tipis. Tapi karena sering ulang, akhirnya sambungannya tebal, ya. Nah, perpaduan sambungan yang tebal dan sambungan yang tipis ini istilahnya cerdas. Pilih mana, pintar apa cerdas? Karena di dalam cerdas ada pintar. Saya barangkali kalau cuma jadi dokter narkoba, pasti saya pintar banget itu. Pasien datang udah tahu, pakai ganja nih, udah tahu tuh dari jauh. Ya, datang mukanya begitu ya, basian sabu nih kan gitu, saking pinternya. Cuman kalau saya nggak belajar ilmu lain, ini nggak nyambung nih, nggak nyambung, nanti nggak ngerti belajar tentang hal-hal yang lain. Kalau saya jarang pergi belanja, nanti nggak ngerti ada namanya ITC kan gitu, nggak ngerti ada namanya tamcit, ya, apa, nggak ngerti nanti kalau ada namanya sogo jongkok. Ini masuk di YouTube, di endorse. Ya, tahu juga dong. Aduh, makanya saya mau cerdas karena di dalam cerdas ada Makanya salah satu membuat orang cerdas adalah sering jalan-jalan.
Bahagia banget sih. Ya Allah. Kayaknya mau direkam buat suami kayaknya. Suami saya sering banget kalau dia lihat lagi jadwal saya keluar kota, dia langsung tanya, kamu mau ngapain? Mencerdaskan otak. Masya Allah katanya. Ya baik, sampai sini sepakat dulu ya. Anaknya mau dibikin cerdas atau pintar? Nah, iya. Boleh nggak dia banyak belajar hal yang lain? Dan cara banyak belajar hal yang lain lewat gadget. Boleh pegang gadget? Alhamdulillah udah mulai ngerti. Ya, anak sekarang gimana nggak cerdas? Dia bisa lihat hal apapun hanya di kamarnya saja, betul? Mau lihat apa coba? Pakai jari aja. Mau lihat menara Eiffel pakai jari. Mau lihat Ka'bah pakai jari. Mau lihat Ka'bah tahun 1960-an pakai jari. Mau lihat Ka'bah banjir pakai jari. Kan gitu ya, luar biasa ya. Terus dia cerita, bunda, ya Allah dulu tuh Ka'bah pernah banjir loh. Kan dia bisa punya kayak gitu ya. Iya. Sampai sini sepakat ya. Jadi nanti generasi anak-anak kita yang disebut milenial atau generasi Z adalah generasi yang memang sangat cerdas sekali. Kenapa? Ilmunya banyak sambungannya. Jadi tolong tidak boleh dimarah-marahin, nggak boleh kamu tuh gadget terus. Iya, kenapa? Iya, nanti dia gadget terus dan memang sekarang eranya, ya. Bu Aisyah masa nggak bisa diatur? Bisa diatur, silakan diatur sendiri, ya. Tetapi fahamilah, anak sekarang jauh lebih cerdas dari kita karena tersambung sel sarafnya, ya. Iya. Terus, kok sekarang banyak neuroscience Bu Aisyah? Ya, kenapa? Karena banyak ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak orang yang masih hidup. Kalau dulu, kalau mau periksa otak manusia, itu tunggu orangnya meninggal, baru diambil otaknya. Diambil sedikit, dilihat di mikroskop. Jadi alat tercanggih dulu baru mikroskop. Ya, yang terlihat baru sambungannya. Tetapi, ya, ini baru terlihat sambungannya, inti di dalamnya belum lagi terlihat. Ada program apa? Ya, ada data-data apa yang Allah kasih? Makanya banyak alat-alat ya. Nah, ini aja ya, sekedar tahu aja, nggak usah dihafal ya. Ada namanya computer axial tomography atau CAT ya. Dia memindai otak dengan menggunakan X-ray dari berbagai sudut untuk menunjukkan kelainan struktural. Jadi kelainan di otak dia bisa kelihatan pakai alat ini aja. Belum berwarna, ini belum berwarna, nanti ada lagi yang berwarna ya. Baik, kita pindah. Apalagi nih, structural magnetic resonance imaging atau MRI, SMRI. Jadi alat ini memindai citra otak dengan memanfaatkan kandungan air di otak untuk membuat gambar resolusi yang lebih baik daripada scan yang tadi, yang pertama. Makanya tadi kalau kita mau periksa ini nih, ibu banyak minum, suruh banyak minum Bu. Tungguin sebentar, airnya naik diserap di kepala ya, baru bisa dipindai ya, dilihat ya. Apalagi ada namanya ini ya, diffusion tensor MRI ya. Ini menggambarkan saluran saraf yang menghubungkan bagian-bagian otak dengan mengikuti pergerakan air di dalamnya. Jadi karena ada alat ini nih, kita tahu di dalam itu ada sarafnya nyambung-nyambung, cucu-cucu, masya Allah ya, luar biasa. Saya kalau ngomong soal otak tuh deg-degan. Apalagi ada lagi elektro. Nah, kalau ini untuk mengamati aktivitas otak ya, untuk tahu. Pakai apa? EEG dipasang di kepala. Jadi kepala kita tuh ada gelombangnya Bu ya. Kalau sedang tegang itu istilahnya gelombang beta. Jadi listriknya berputar ya. Kalau lagi rileks namanya gelombang alfa. Kalau lagi, ibu pernah nggak
lagi rileks tiba-tiba ngantuk gitu, ngantuk. Ya. Nah, itu namanya ya gelombang theta. Gitu. Terus masuk ke dalam tidur pulas, mungkin mendengkur, itu gelombang delta. Nah, itu ditahu oleh ini. Jadi kepala kita begitu, ya. Kepala kita seperti itu. Oke. Hari ini kita nggak cerita tentang gelombang ya. Kemudian ada ini PET, positron emission tomography. Tuh. Ya, pemindaian dengan memanfaatkan zat radioaktif. Kok bisa berwarna, Bu Aisyah? Emang otak kita berwarna? Bukan, ya. Jadi pasiennya disuntikkan zat radioaktif, ya. Nanti baru nanti pas difoto kita kelihatan. Jadi kelihatan banget nih. Otak orang normal kayak gini. Kalau Alzheimer kayak gini nih, Alzheimer disease. Bahasa sekarang pikun. Ya, pikun. Sudah pikun kah? Belum lah ya. Coba cek sekarang ada angka 100. Coba kurang 55 mundur. 100, 95, 90. Ayo. 85, 80, 75, 70. Masih bisa. Alhamdulillah. Belum Alzheimer. Coba sekarang 100 dikurang 7. Kalau 5 oke ya. Maksud saya kalau 5 aja masih lancar, luar biasa. Ada orang dikurang 5 aja udah 195, 90, 85. Berapa ya? Nah, ada tuh. Ya, itu tanda-tanda Alzheimer. Ya. Iya, tanda-tanda Alzheimer. Yang gampangnya gitu. Ibu nggak bisa, masih bisa begitu semua kan? Masih bisa tadi sampai akhirnya 5 bisa? Kalau sekarang belum diikut, nanti di mobil atau di rumah coba lagi bengong-bengong 195, 90. Ya, baik. Apalagi? Ini functional MRI. Ini pemindaian gambar otak di mana subjek diperintahkan untuk tetap beraktivitas sambil mengerjakan tugas. Jadi otaknya dipindai, orang ini disuruh macam-macam gerakannya dan bahkan disuruh misalnya bicara, berpikir gitu ya, atau menghayal, nanti ketahuan. Makanya dulu pernah kita belajar tentang otak pria wanita, bedanya apa itu karena alat ini. Masih ingat ya dulu ya? Nggak apa-apa kita ulang ya. Nah, ini dari functional MRI. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Jadi pas diperiksa itu tuh laki-laki itu disuruh ngomong. Ternyata laki-laki kalau ngomong, bicara ya, cuman di kiri saja ternyata posisi program atau data-data yang Allah kasih berdasarkan functional MRI. Oh, kiri aja. Ada juga nih pasien perempuan suruh ngomong terus. Nggak cuma satu, banyak kalau penelitian atas 100 orang. Ternyata perempuan kalau ngomong otaknya yang nyala kiri sama kanan depan. Ya Allah. Lebih banyak mana? Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Karena memang ternyata Allah kasih program di dalam inti sel tadi yang bulat-bulat yang saya tunjuk itu, ya. Ternyata pas diperiksa pakai functional MRI, nyalanya sebelah sini sama sebelah situ, ya. Iya. Sudah bisa memahami kalau suami malam hari ngomongnya sedikit, sudah bisa. Alhamdulillah. Nggak perlu baper lagi, percuma. Siapa yang kalau sedang berjauhan pergi atau suaminya lagi tugas, kemudian ibu tengah malam kayaknya rindu, kemudian WA panjang lebar. Suami hanya membaca tapi nggak dibalas, padahal status online. Kalau nggak punya ilmu ini, ya Allah, itu parnonya, itu paranoidnya. Kadang udah punya ilmu ini aja tuh. Bayangkan kalau sedang dilanda rindu, WA panjang lebar karena kita lihat isu ini jam 11 malam, 11.30 malam ya. Kita lihat suami online, wah dia online. Oh kita WA, wah ya, ayah miss you. Panjang banget itu kita, Masya Allah. Dia read doang.
nggak dibalas. Ada kayak gitu? Lazim. Itulah namanya penuh cinta kasih sayang sama suami. Tapi harus ingat ilmunya. Saya aja sering ngomong suka lupa beberapa detik. Dan kadang-kadang juga jengkel gitu. Bahkan ditunggu sampai setengah jam. Kalau lagi moments itu lebih marah lagi. Makanya disuruh nggak usah mikir, langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ternyata 7 kali istighfar baru ingat. Oh iya ya, laki banget. Pasti stok kata-katanya sudah habis. Karena cuman 7 ribuan. Apalagi yang punya suami pendiam, ya Allah, cuman 5 ribu. 5 ribu itu aja kombinasi antara kata-kata, bunyi vokal dan gerakan tubuh. 5 ribu itu kata-kata cuman 1.000 sampai 2.000. Tuh kan, kesian kan suami kita kalau kita maki-maki, marah-marah. Ternyata pagi hari biasa kalau udah sholat subuh, mandi, cek WA, wah, dijawab miss you too. Karena beliau sudah tidur dan subuh kembali 7.000, maka sudah bisa ngetik lagi. Ya Allah, baru inget tuh, laki banget. Ya, ini saya suka ulang-ulang karena kadang-kadang bapernya kita hanya gara-gara ini loh. Dia bilang betul. Curhat sekalian. Siapa jengkel sama anak laki-laki yang sudah agak gedean, barangkali dia kuliah di luar, ibu nasehatin panjang lebar, dia cuman jawab ye. Mangkel kan? Kalau nggak paham pasti anak dimaki-maki. Anak kurang ajar. Ibunya kangen dari jauh, WA panjang lebar cuman dijawab oh ye. Terus kita suka nambah-nambahin, kalau minta uang aja panjang. Padahal tuh anak waktu minta WA, minta uang panjang jam 11 pagi. Makanya dia masih bisa panjang. Bu, maaf ya, uang makan aku habis, aku harus beli buku anatomi. Cukup panjang itu kan. Pas lihat jam, oh iya siang ya gitu. Ya, ini karena memang ditemukan ini, makanya neuroscience itu ya buat kita semua ya adalah ilmu yang memang Allah kasih petunjuk tuh. Makanya orang bisa bikin alat kayak gini dan akhirnya misteri-misteri itu terkuak. Ya. Dan itu membuat kita tenang. Tenang nggak sih, Bu? Kalau tahu kalau memang laki-laki begini? Makanya pagi-pagi kalau kita bangun, ada tuh saya punya temen, dia marah banget selalu sama suaminya. Karena pagi-pagi selalu jam 6 pagi bareng-bareng suaminya ikut ke kantor, nanti dia di drop. Ya, dia perhatikan suaminya nggak mau ngomong. Maka ditanya, Mas marah ya? Kata suaminya, enggak. Mas kesel ya? Enggak. Kenapa sih nggak mau ngomong? Nggak apa-apa. Bu, laki-laki jam 6 belum loading. Ya Allah, Bu Aisyah, bukannya udah kumpul 7.000? Iya. Makanya syukur dia jawab sedikit-sedikit gitu. Kapan loadingnya? Jam 8. Pas di kantor. Makanya kadang-kadang kalau kita ke kantornya lihat suami di kantor, ya Allah, di kantor dia ngomong. Sama aku aja pagi cuman enggak, iya. Malam lebih parah. Gitu. Ya, iya. Paham ya, Bu? Makanya nggak usah oya-oya juga anak laki-laki sama suami kalau mau menyiapkan sarapan pagi. Ibu-ibu kan gitu. Ya, mau makan apa? Roti. Kan gitu doang kan?
Mau kita tuh roti apa? Tanya anak, Mas Kakung mau makan apa? Telur. Ya telur apaan? Tapi itulah laki-laki kita yang harus paham telur apa ya. Siapin aja lengkap semua, mulai mata sapi ya, mata kambing. Semuanya siapin. Ya. Saya sering dengar ibu-ibu itu kalau pagi-pagi ajarin anak laki-lakinya, ngomong yang baik dong sayang. Bunda, aku mau makan telur mata sapi. Jam 6 pagi. Dia belum loading, mukanya langsung bete. Ayo dong ngomong yang baik. Kan mau diminta apa tadi, mau makan apa? Ayo ngomong yang baik. Bu, pagi-pagi laki-laki nggak usah dioyak-oyak karena memang dia belum lagi bisa banyak keluarkan kata-kata. Apalagi yang suami yang tahu nih nanti jam 8, 9, 10 akan rapat terus dan dia pimpin rapat. Pagi-pagi dia sedikit-sedikitin kata-katanya. Ya, buat apa? Ya buat nanti kerjaannya. Makanya kadang-kadang kalau kita cerita sama suami ya, Mas hari ini jam 8 aku jalan, insya Allah jam 10 nanti ada di Rumil, habis dari Rumil jam 2 nanti aku praktek di Bayangkara, habis itu nanti aku ke Ancol ada acara Kementerian Agraria. Kita begitu kan? Kalau suami gimana? Saya nanti malam sampai malam mau ketemu orang. Orang siapa? Kita minta detil kan? Siapa sih? Iya gitu deh gitu. Kenapa? Karena memang mereka bawah sadarnya walaupun dia nggak tahu, belum belajar, faham bahwa kata-katanya sedikit, maka diirit-irit. Kita kalau nggak paham tersinggung, ya Allah. Saya karena udah paham, suami saya waktu bilang ketemu orang, iya laki banget ya Allah. Dulu menuntut, soalnya dulu menuntut. Siapa aja, ayo. Kita dulu menuntut, ya. Padahal mereka susah. Kenapa? Karena dia mau, ya, hemat itu kata-katanya untuk pekerjaan dia. Udah syukur dia ngomong, alhamdulillah. Iya mas, insya Allah dimudahkan ya. Nah. Tapi jangan salah, laki-laki juga kesel kalau perempuan pagi-pagi nggak ngomong. Karena biasanya kita ngomong. Mulai takut tuh suami-suami tuh. Biasanya saya suka diliatin, tapi nggak ditanya-tanya. Ya, karena laki-laki itu karena nggak tahu kenapa ya, itu bawah sadar dan itu fitrah. Senang juga pagi-pagi itu dengar kicauan istrinya. Anak laki-laki senang juga ibunya setiap hari pagi-pagi ngomong, asal jangan nanya dia. Iya dia cerita, misalnya cerita ya Allah itu adekmu alhamdulillah diterima di OSIS, di koordinator humas, luar biasa loh dia. Kan gak nanya dia kan? Kita menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya. Paling nanyanya gini, kalau kita diam lagi, terus, oh kamu dengar? Ibu-ibu juga nggak paham, sangka anaknya nggak menyimak padahal disimak. Asal jangan tanya dia, nggak usah nanya ya. Hari ini pelajaran pertama apa? Habis itu, setelah itu, wah, dia akan cuman jawab dengan gampang. Hari ini belajar apa nak? Sama kayak kemarin. Itu ya. Iya, ini sedikit diulang ini karena apa? Karena alat functional MRI ya. Siapa punya anak laki? Selamat Bu, selamat. Kalau MRI biasa hasilnya begini ya.
Hasilnya begini untuk melihat potongan-potongannya. Apakah ada tumor, apakah ada cairan, ya, apakah ada atrofi atau pengkerutan dari otak. Jadi lihatnya kayak gini, kan ini, ya. Jadi kalau MRI biasa nggak boleh ngomong kita, diem aja gitu ya. Tapi kalau functional MRI, orang ini disuruh ngomong ya, disuruh merangkai kata-kata, langsung terdeteksi. Iya sayang, silakan, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, paham ya? Iya, mangga. Oke. Nah, ya, ini pharmacological functional MRI, ya, alat untuk memindai tentang ya aktivitas obat ya di otak. Bayangin sekarang obat-obat sekarang kalau ditemukan baru, langsung kalau mau tahu untuk obat itu untuk otak, misalnya anti cemas kerjanya di mana, ya, anti depresan kerjanya di mana, anti insomnia dan sebagainya, itu udah ada alatnya khusus, ya. Makanya jangan heran banyak sekali produksi obat, ya, langsung banyak keluar. Kenapa? Karena mudah sekali untuk diteliti, ya. Ya, ada lagi ini transcranial magnetic stimulation, ya, TMS. Jadi ini alat untuk melakukan rangsangan non invasif ke bagian otak tertentu untuk ya memicu perilaku yang sedang diteliti. Kalau yang tadi disuruh cuman ngomong, berpikir, kalau ini bisa bergerak, ya, atau tangannya bikin begini gitu ya. Nah, itu sudah bisa. Jadi dilihat, ternyata juga ada di otak itu, ya, program-program untuk kita bergerak. Oke. Nah, sekarang mari kita perbandingkan ukuran otak manusia dengan mamalia lain, ya. Banyak ahli menganggap manusia itu mamalia. Kenapa? Karena ya struktur otaknya hampir mirip-mirip, ya. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh karena pusat segala kontrol kegiatan yang sadar maupun tak sadar, ya. Otak paling besar dan paling rumit dimiliki oleh mamalia. Nah, mamalia yang memiliki otak paling spesial adalah manusia, ya. Mari kita lihat. Ya, ini dia ya. Anggapan umum bahwa manusia bisa paling unggul karena otak kita paling besar di antara mamalia yang lain. Apa iya? Paling besar otak kita, Bu? Kita lihat ya. Ini perbandingan dengan Javamen. Javamen ini manusia purba yang ditemukan fosilnya di Jawa, ya. Biasanya otak itu yang paling ringan ya, 1,35 kg. Ada yang 1,4, 1,5, ya, ada yang 1,6. Ini yang paling ringan. Kita bandingkan dengan orang purba yang ditemukan fosilnya. Ini perkiraan para ahli ya. Orang purba 0,93, nggak ada 1 kilo ya. Iya. Sekarang dengan dolphin atau dolphin, lumba-lumba besar mana? Lumba-lumba, ya. Makanya lumba-lumba pinter kan, suka bantu kalau ada yang ya sesuatu di laut itu. Siapa yang sering ke Ancol zaman dulu banget ya Allah, sampai sekarang ya dikasih 1 tambah 2 dia lihat ya ting ting, nah, itu luar biasa ya. Iya, karena memang lebih besar ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Dengan cim itu apa? Monyet ya. Monyet 0,42 kg ya, berarti lebih besar kita. Oke. Apalagi gorila. Gorila setengah kilo. Ya. Manusia lebih besar, jauh. Apalagi singa, lion. Ya, singa. Oh, singa cuma 0,2. Oh, tapi bisa jadi raja hutan. Ya. Apalagi? Kok loncat. Ya, tadi singa berapa tadi singa? 0,23. Gorila berapa? 0,5. Ya, sekarang kita lihat stuck di situ. Ayo bantuin. Gajah. Gede banget ya. Pernah lihat otak gajah? Belum, saya juga belum. Kalau gadingnya? Ya. Hampir 6 kilo. Hampir 6 kilo. Ini otak kecilnya, ini otak besarnya, ini batang otaknya. Ya Allah, gajah. Ya. Kelinci.
Ya, 0,01 kilo ya. Apalagi? Kucing. Kucing lebih besar dikit dari kelinci, kucing. Ya. Kucing juga bisa diajarin kan? Ya, iya. Anjing mau lebih besar lagi. Kayaknya anjing juga bisa diajarin. Oke? Iya. Sekarang kita lihat. Yuk bantuin di situ. Iya. Baik. Jadi ternyata yang besar apa? Gajah paling besar. Ini jumlah neuronnya juga paling banyak ya. Makanya gajah adalah makhluk yang selalu ingat kalau dia kemana-mana. Gajah itu nggak pernah tersesat kalau di hutan. Makanya kalau ibu tersesat di hutan, segera cari gajah. Gajah yang langsung bingung, ini siapa ini. Ya. Tapi kenapa gajah otaknya besar tidak bisa bertindak sebagaimana manusia? Ya, katanya besar. Tapi kok gitu banget jalannya begitu doang ya, pakai belalainya aja. Tapi itu tadi gajah itu ya makhluk yang selalu ingat dia jalan kemana ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Ya, penyebab otak manusia sangat spesial itu karena ya memang tadi gajah hampir 6 kilo. Tapi sekarang kita bandingkan berat otaknya dengan seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau dengan berat otak gajah yang 6 kilo dengan tubuh gajah yang begitu besar, itu cuma 0,13%. Otak kita memang 1,3 dibanding tubuh kita yang barangkali 60 kiloan, 70 kiloan ya. Ya otaknya ya perbandingan 1,85%. Berarti kalau untuk ukuran yang dibandingkan dengan tubuh, besar mana? Manusia ya. Iya. Tadi hampir kaget, ya Allah, ternyata gajah lebih mulia. Tetap manusia lebih mulia ya, Masya Allah ya. Ya baik. Nah, ada hal lain yang membuat otak manusia paling spesial di antara para mamalia, yaitu apa? Otak yang bagian depannya ya itu lebih tebal. Ini namanya cerebral cortex neuron. Dia besar, lebar ya. Disitulah pusat ya mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa dan kesadaran ya. Ya nggak usah dihafal Bu, pokoknya asal tahu aja kenapa manusia itu jadi mulia sudah dibandingkan dengan mamalia lain. Kalau ilmuwan kan gitu ya, walaupun sudah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ya di Quran bahwa manusia paling mulia, tapi ingin dibandingkan, ternyata betul manusia yang paling mulia, paling spesial ya otaknya dibanding mamalia lain. Oke, nah kita tahu dulu itu ya. Nah sekarang juga ya manusia adalah mamalia yang otak paling spesial. Dengan bekal demikian terciptalah berbagai penemuan berbagai bidang. Karena otak manusia yang seperti ini ya besar komposisi daripada sel-sel otaknya, makanya manusia luar biasa banyak banget menciptakan. Ibu suka perhatiin nggak ya? Jangan yang gadget aja lah. Kalau ada gadget terbaru, terus ada ya teknologinya terbaru, terus suka mikir nggak? Kok bisa mikir gini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa ya orang udah ngirim pesan, karena salah kita yang hapus dari kita, kok bisa gitu ya? Kan gitu ya? Iya, karena memang otak manusia tuh Masya Allah luar biasa. Ya, ya. Nah sekarang kembali, bagaimanakah bentuk jiwa itu? Jadi para filsuf Yunani menyebutkannya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Jadi orang Yunani dulu tuh bingung jiwa tuh apa. Pokoknya dia bilang sesuatu yang nggak berbentuk deh, pokoknya ada di dalam ruang tubuh manusia. Tetapi ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron dan triliunan sinaps alias koneksi neuron. Jadi ya kata ilmuwan modern, jiwa itu baru berfungsi kalau ini tersambung-sambung. Kan setiap orang sudah dikasih program sama Allah, termasuk ya otak perempuan program bicaranya kiri kanan, otak laki-laki cuman kiri saja. Ya, watak ada di lobus parietalis, bakat juga ada di otak, udah ada programnya. Tapi baru ya terlihat jiwanya kalau kita sambungkan. Itu maksud dari para ilmuwan ya.
Sehingga dalam pandangan neurosains modern, otak adalah organ materialnya, jiwa adalah fungsinya yang di dalam isinya itu. Dan kemudian dia baru berfungsi kalau kita sambungkan, ya. Nah, itulah gunanya kalau kita banyak belajar, ya. Jiwa adalah seonggok program-program yang disimpan Allah dalam susunan istimewa di dalam sel-sel otak makhluk hidup. Nah, kesepakatannya itu. Jadi sudah ada program kita, sudah ada jiwa kita Allah kasih, ya. Program-program inilah yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas badan makhluk hidup. Kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh-soleha, itu karena program-program jiwanya yang ada sudah di kepala. Tapi walaupun ada orang diberikan program-program kebaikan, tapi dia nggak pernah sambung-sambungkan, ya, mari Bu, dia nggak pernah pakai, nggak pernah dibawa untuk silaturahim, maka jiwanya tidak tersambung, programnya nggak tersambung. Kalau ruh apa? Kalau kata ilmuwan, ruh itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada jiwa dan badan makhluk hidup. Jadi sebetulnya pada saat pertemuan telur seorang ibu dengan sperma ayah, kemudian terbentuk zigot, terbelah-belah, kemudian dia dijanin, ya. Di minggu-minggu sekitar 8 mingguan itu otak juga sudah terbentuk. Allah sudah kasih programnya sebetulnya di situ. Tapi belum nyala, atau istilah sekarang belum teraktivasi. Makanya pada saat usia 4 bulan Allah tiupkan separuh ruhnya. Supaya apa? Supaya teraktivasi program yang di kepala ini, jiwa yang di kepala ini. Karena memang udah ada, Bu. Ya. Memang dari mana program-programnya? Dari itu tadi, ya. Kadang-kadang programnya sebagian program dari ibu, kalau wataknya dari ibu, atau dari ayahnya programnya. Wajah juga begitu. Siapa yang matanya mirip ayahnya? Ya, itu juga pertemuan dari program-program itu gitu. Ya, baru kemudian nanti diaktifkan oleh ruh. Ya, jadi bentuknya, ya, jiwa adalah seonggok program. Wah, saya juga bingung mau cari kata-katanya apa, Pak? Seonggok. Ya, nah, karena semuanya ada di kepala programnya, kemudian sudah Allah tiupkan ruh teraktivasi, maka program itu bisa kita nyalakan dan bisa kita sambung-sambungkan. Nanti turun ke ini sistem saraf tepi nih, yang saya selalu bilang seperti kabel telepon, dia turun. Otak perempuan di situ ada. Ya, bicaranya di dua, di kanan dan di kiri. Makanya turun ke bawah. Kita sering ngomong nih, bicara nih. Ya, selain omongan yang 20.000 kata itu juga berupa bahasa tubuh. Maka bahasa tubuh kita, ya perempuan seperti apa yang ada Allah berikan program atau jiwa di otak kita. Dia jalan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Dalam dunia telekomunikasi, ya ini walaupun paham nggak paham kita ya, badan itu adalah hardware-nya alias sistem perkabelannya. Badan kita ada kabelnya nggak, Bu? Ini dia nih, luar biasa kabelnya Allah kasih, nggak keluar. Kalau ada kabel keluar sedikit tuh masalah, tahu Bu? Apa tuh? Ambeien. Tuh keluar dikit aja, ya Allah tuh kabel, ya ampun. Kadang masih bisa dimasukin sendiri, kadang harus pakai obat terpaksa, kadang-kadang kalau udah kebanyakan kabelnya kendor lewat dubur, akhirnya dioperasi. Ya, iya, ini perkabelannya ini nih, ya. Jadi badan adalah hardware atau sistem perkabelan, ya. Dan semuanya, seluruh infrastrukturnya mulai dari otak sampai kaki. Ya, kalau ibu beli laptop, hardware-nya yang mana, Bu? Gadget-gadget ibu tunjuk-tunjuk hardware-nya, gadget yang mana? Ya gitu yang ibu pegang itu. Di dalamnya ada kabel nggak? Ada ya. Jiwa adalah informasi yang terkandung dalam softwarenya. Ya. Kok ini banget Bu Aisyah, bisa banyak banget? Iya. Jangankan otak, kita lihatan ya, gadget yang buatan manusia aja itu ya, program-programnya, informasinya banyak kan di situ ya. Iya. Keduanya dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang disebut kalau dalam manusia ruh. Ya,
Kalau nggak ada sistem operasinya, gadget juga nggak jalan walaupun programnya atau sudah bagus jiwanya gitu. Makanya ya perpaduan inilah membuat kita hidup seperti ini. Ya. Tetapi semata-mata bukan karena ya emang dari sononya. Ya, Bu Aisyah kok gitu gayanya, emang dari sononya. Bukan semata-mata itu, memang programnya ada, tapi kita yang sambung-sambungkan sehingga membentuk perilaku. Disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan otak di depan yang isinya adalah apa? Apa isinya di depan ini? Pengetahuan-pengetahuan, bimbingan-bimbingan. Dari siapa? Dari Allah. Bacanya di mana? Al-Quran. Penjelasannya di Al-Hadis. Itu. Saya memang perempuan 20.000 kata, tapi diajarkan ya oleh Islam untuk menggunakan 20.000 katanya itu dengan jalur yang benar, baik dan pantas. Maka 20.000 kata saya mau pakai untuk apa? Untuk berbagi, untuk sharing, untuk ngaji, ya, untuk salawat. Itu kan upaya kita. Makanya jiwa kita pun kita yang mengupayakan seperti itu. Ada juga orang memang perempuan 20.000 kata karena programnya ya kiri dan kanan, tapi nggak pernah taklim. Kira-kira 20.000 katanya dihabiskan untuk apa? Hah? Iya, macam-macam. Emang nggak bisa Bu Aisyah kalau 20.000 kata dibawa aja nggak dikeluarkan? Bisa. Tapi 3 hari ibu sakit kepala. Karena perempuan harus mengeluarkan minimal 16.000 per hari. Gitu Bu. Bisa paham nggak Bu? Makanya nanti itu yang membedakan jiwa ibu. Jiwa ibu ini yang rajin taklim dengan jiwa ibu ini yang ya rajin nongkrong di pasar doang, nggak pernah taklim kan gitu. Ya. Programnya sama 20.000, tetapi dia menyambungnya dengan ya program, bukan program tuntunan. Sampai sini bisa paham? Makanya kenapa kita harus taklim supaya ada di kepala juga di depan ini program tuntunan. Suruh ngapain dong 20.000 kata itu? Ya. Kalau enggak, seandainya saya misalnya nih ya nggak seneng taklim, 20.000 kira-kira saya karena bakat saya nyanyi ada, musik ada, ya barangkali aku jadi rockers. Gitu kan? Iya, makanya saya yang menyambungkan jiwa saya menjadi rockers. Seandainya tidak banyak taklim, ya. Saya loh, ya. Ya, baik, paham ya? Ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, bismillahirrahmanirrahim, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Bisa paham nggak Bu? Jiwa kita dipegang sama siapa pada saat tidur? Allah. Tapi ruhnya nggak dipegang. Makanya ibu waktu tidur masih kelihatan tuh tarik napas. Kalau jiwa dan ruh ibu dipegang Allah waktu tidur, selesai gitu. Jadi yang Allah pegang jiwa. Tapi orang yang meninggal juga jiwanya Allah sudah pegang bahkan sama ruhnya. Ya. Cuman pas bangun program kita Allah kembalikan lagi, ya. Program atau jiwa orang yang sudah mati atau meninggal tidak dikembalikan lagi. Kenapa nggak dikembalikan? Hardware-nya udah nggak ada, udah hancur sama tanah karena harus kembali di tanah. Ya, kalau orang tidur hardware-nya masih ada kan? Tubuhnya masih ada, makanya dikembalikan, software-nya dikembalikan, ya. Tapi itu tadi, kalau orang tidur, ruhnya masih ada di situ. Jadi yang kembali itu dipegang oleh Allah adalah jiwanya, ya. Kemudian di sini dikatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini lihat ya, bedanya kalau nanti membahas jiwa dan ruh. Pada saat membahas jiwa di Az-Zumar ayat 42,
Allah mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini disuruh membahas. Ini ilmuwan meneliti. Orang tidur kayak apa otaknya, programnya gimana? Oh, programnya off. Kan gitu. Ya. Seperti itu diteliti. Jadi, kalau jiwa itu bisa diteliti lebih luas lagi. Tapi kalau ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, siapa yang hafal ayat ini? Kulir ruh min amri rabbi. Jadi kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya, tapi boleh nggak diteliti? Boleh, hanya illa qalilan, hanya sedikit. Jadi ruh, ilmu tentang ruh diteliti sebagaimanapun itu nggak bisa sebanyak penelitian tentang jiwa. Karena memang Allah sudah bilang di dalam Al-Isra ayat 85. Jadi kalau bertengkar membahas ruh, ya itu mah sakit kepala. Tapi jiwa itu bisa didiskusikan panjang lebar, terutama oleh ahli-ahli neuroscience. Ya, sekarang lagi. Boleh bantu dari situ? Ya, Asy-Syam ya, surat 91 ayat 7 sampai 10 ya. Demi jiwa serta proses penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan, fasik atau bisa juga diistilahkan keburukan, dan ketakwaan atau kebaikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugi orang yang mengotorinya. Ya, jadi kita belum ngomong dusta ya, masih bicara tentang neuroscience-nya dulu. Jadi, dan di dalam Asy-Syam ayat 7 sampai 10 dikatakan ya, jiwa itu pada saat proses penyempurnaannya Allah kasih program kefasikan juga. Jadi ada program kefasikan kita di sini, keburukan kita di sini ada, dan ada juga program kebaikan. Di mana program itu menurut para ahli sampai saat ini ya, ini kan masih terus berkembang ya. Program ini ada satu di otak emosi. Di sini Allah sudah kasih program. Masih ingat pelajaran kita? Otak emosi. Ibu pernah marah? Itu fasik bukan? Fasik bukan? Fasik, keburukan. Tapi itu memang Allah kasih programnya memang. Itu tadi makanya dalam proses penyempurnaan jiwa itu memang Allah dorong, dia kasih program itu. Supaya apa? Supaya bagaimana mengatasi marah itu. Ya, la taqdob walakal jannah. Yang bisa menghindari marah surga. Belum lagi surga akhirat, surga dunia udah dapat. Ya kan? Iya, nah pernah sedih? Iya, sedih itu baik atau buruk sebetulnya? Masuk keburukan, masuk kefasikan, udah ada programnya di sini. Ya, pernah sombong? Oh, ini ketawa gini aja tuh sombong tuh. Kepala miring begini mana? Itu sombong itu. Ya, itu udah ada di sini, sudah ada. Ibu sombong nggak usah kursus, nggak usah. Sedih, marah, takut, sombong, nggak usah kursus, nggak usah, udah ada. Yang perlu kursus apa? Mengatasinya. Ya, jadi sudah ada, Allah kasih. Nih, dari sini apati, sedih, takut, rakus, marah, sombong, semangat, menerima damai. Ini yang kebaikan. Ini yang kefasikan tadi. Ya, jadi udah ada Bu. Bu Aisyah, kok saya sedih ya? Udah ada Bu programnya. Cuma kan nggak mungkin begitu kalau orang lagi konseling saya katakan begitu. Tega banget orang lagi sedih. Kita gimana kalau ada orang sedih? Bunda, aku sedih. Tolong tidak bilang udah ada di kepala lu. Bukan begitu. Kalau anak kita, Bunda aku sedih, kita ulang lagi namakan. Sedih anak ya? Oh, udah gitu dulu. Bunda aku kesel banget. Nah itu berarti marah ya. Oh kesel ya nak. Gitu.
Memang kita tahu ini sudah ada di program kepala, sudah tahu. Tapi orang lagi kesel, Bunda bilang itu udah ada programnya. Tambah marah. Tonjok langsung. Pencetus kemarahannya apa? Enggak, saya sampaikan modul Dokter Aisyah. Ternyata dia marah. Ya iyalah. Ya. Kenapa? Karena Allah sengaja menciptakan otak emosi ini untuk kita dinamis. Nggak bakal rasa bahagia kalau nggak pernah sedih, betul? Nggak bakal pernah ya merasakan yang namanya syukur kalau nggak pernah itu tadi takut, kan? Iya, supaya dinamis. Kemudian ya kita lihat lagi. Ya di sini nih, kalau di fungsi otak lain gini ya, ini memang Allah sudah kasih program jiwa itu kefasikan dan ketakwaan ada di sini. Terus di mana lagi? Masih ingat pelajaran watak? Watak tuh kan di sini, di otak kita nih, paritalis. Ilmuwan menemukan, ilmuwan tuh heran. Kenapa di otak paritalis ditemukan setiap orang wataknya ada program kekuatan dan kelemahannya. Ilmuwan tuh suka heran, Tuhan kok bikin begini? Saya ada kekuatan dan ada kelemahan saya. Watak saya kan di sini. Saya kan orang yang mau damai. Mau damai. Hasrat damai itu ada saya di sini. Di situ juga neuron-neuron di kepala ada kekuatannya, ada kelemahannya, memang sudah dikit. Ya. Kekuatan saya orang damai, cepet ngalah, Bu. Ya. Tapi kelemahannya apa kelemahannya? Karena kecapean, cepet tidur. Orang damai gitu. Ya, oh tadi perjalanan dari rumah ke sini 2 jam, manfaatkan. Ya, leyeh, nggak tidur sih leyeh. Coba tambah lagi sejam tadi, jadi tidurnya. Itu, jadi ada kekuatan dan kelemahannya di situ. Ya, ibu-ibu yang wataknya sempurna, ingat, ya, apa-apa melakukan dengan sempurna. Saya sering kasih contoh. Sabun cair habis, nggak dibuang botolnya, kasih air, kan gitu. Nah, kok bisa dia lakukan itu ya? Padahal nggak diajarin sama ibunya. Itu ada di sini programnya. Odol dipencet dari bawah sampai habis gitu, ya. Dompetnya diatur rapi. Ibu-ibu nih, kalau ibu punya watak sempurna yang ada di sini, kalau ibu punya tempat kerja atau ruang meja kerja, atau tempat tidur ibu aja di kamar buat orang sempurna, ada yang pernah tidurin beberapa jam lalu, ibu tahu tuh, betul kan? Ini kayaknya tadi ada yang tidur tempat saya nih. Kenapa, Bun? Itu aja spraynya kacau balau. Ya jelas. Tapi ada yang unik tuh. Ini ada yang ambil 2 lembar duit gue di dompet nih. Kenapa? Karena kekuatan tipe itu dia hitung, dia susun berdasarkan angka duitnya 5.000 sama 5.000, 20.000 sama 20.000, kadang berdasarkan nomor serinya. Makanya pas diambil 2 lembar tahu dia. Apalagi kalau duit dari bank ya. Itu tadi, itu termasuk kekuatannya, dia detail dan peka. Tapi kelemahannya apa? Orang yang punya hasrat sempurna, lama mengambil keputusan. Itu pun sudah ada di sini. Itu sebuah keburukan kita, tapi Allah memang sudah ilhamkan. Yang Allah minta adalah sering-sering yang dinyalakan program jiwanya yang kebaikan aja. Kalau ibu punya anak yang tipe tadi tuh, tipe pemikir atau tipe sempurna, gampang dia. Kalau dia mau beli mainan lama banget, ini apa yang mana? Ini kan gitu. Bun, yang mana? Ini apa ini? Ya kamu dong ambil keputusan. Menurut Bunda, ada yang gitu nggak? Berarti anak itu tipenya pemikir. Banyak orang tua saya suka perhatikan di toko-toko mainan itu dimarahin tuh anak yang tipe pemikir. Lama banget kalau ambil keputusan.
Bu, kalau ibu sering sebut-sebut kelemahannya, maka program kelemahan yang di otak itu nyala terus. Lama banget ambil keputusan, lama banget ambil keputusan. Tipe itu juga karena orang yang selalu rapi, sempurna, maka seneng banget di kamarnya. Kalau pindah kamar susah tidur. Susah tidur itu sudah ada di sini. Tapi ibu nih tiba-tiba diajak suami, ayo temani aku pergi Singapura. Terus ibu langsung nih ngomong, aduh ntar aku susah tidur nih, susah tidur nih, susah tidur nih. Nah ibu belum apa-apa udah nyalain program di sini. Program kefasikan ibu. Nyala dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Nggak usah dinyalain. Jadi apa? Yang kekuatannya aja ibu nyalain. Apa Mas? Singapura. Ya Allah. Alhamdulillah. Ibu nyalain ya kekuatan ibu. Insya Allah nanti di sana aku jalan-jalan mau ke Orchard Street, ke Bugis Street. Nyalain itu, ya. Kita sering sekali karena memang ada di sini tanpa terasa karena nggak paham yang dinyalain keburukan-keburukan kita. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Karena memang Allah sudah ilhamkan itu. Tinggal kamu yang punya program itu, kamu yang punya jiwa itu, nyalain dong. Kata malaikat begitu. Udah dikasih perangkatnya, kamu pilih nyalainnya yang mana. Ya, itu di sini. Jadi di sini ada program juga kefasikan dan kebajikan, di sini juga ada kefasikan dan kebajikan. Ya. Ini sudah soak kayaknya. Ayo bantu di situ. Nah, ya, ini kan untuk ini ada di sini selain untuk watak bakat ini pengaturan suhu di sini, rusuh sakit, sentuhan, ya. Kalau di belakang ini menafsirkan impuls dari saraf optik, gerakan, bentuk, warna tuh di sini programnya itu sudah ada itu, ya. Kalau ini nih yang luar biasa, sering saya ulang-ulang, tapi saya senang ulang-ulang karena sangat langka. Siapa yang mau menyampaikan ini? Di depan otak kita itu ada namanya prefrontal cortex. Ini tempat, ya. Neuronnya sudah ada, tapi belum diisi data. Dia udah ada programnya aja di sini. Makanya disinilah tempat penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Jadi kita kalau taklim, kemudian ada guru kita mengajarkan di sini tentang prinsip-prinsip kehidupan yang disumberkan dari Quran dan hadis, masuknya di sini. Nasihat-nasihat kebajikan orang tua kita atau budaya kita juga masuknya di sini. Kalau ini memang sudah ada isinya. Waktu kita di dalam rahim ibu kita sudah ada isinya. Kalau ini, ya, neuronnya tadi yang bentuk neuron sudah ada, inti selnya sudah ada, tinggal kita masukin gitu. Ini di sini. Kalau orang jarang belajar bagaimana? Ya di sini nggak banyak isinya. Makanya orang yang nggak banyak belajar, pas program marah di sini nyala, dia nggak tahu mau diapain. Tapi kalau kita taklim, diajarkan oleh guru-guru kita, kamu kalau marah, cara terbaik karena Allah yang memerintahkan dan Nabi mencontohkan apa? Istighfar. Itu programnya di sini tuh. Informasi itu. Makanya pas ini nyala marah, astagfirullah, 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 kan gitu. Coba kalau nggak ada program disuruh baca istighfar pas marah, gua debrak lu. Dia gitu, langsung dia spontan membuat action, ya. Kalimatnya begitu kadang-kadang keluar. Tapi kalau orang yang ininya diisi, pas ininya juga marah, sama. Orang-orang juga ini kan sama nih marah. Tapi ibu A dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ibu B itu tadi kalimatnya langsung keluar tuh kan, ya, gue gitu kan. Ibu C ada lagi, dia kombinasi antara istighfar dengan yang tadi, makanya bunyinya astagfirullahaladzim. Itu kombinasi tuh, itu pasti talimnya nggak setiap hari. Coba kalau talim setiap hari, istighfarnya cantik, astagfirullahaladzim. Tapi kalau yang nggak taklim berarti ilmu istighfarnya baru 1/8 masuk sini. Ya,
Terus kalau pengalaman-pengalaman di mana Bu Aisyah? Di sini, di belakangnya. Di sini ini adalah kosong juga awalnya, bukan otaknya kosong, ada neuronnya, ada sambungannya, tapi di sini ada ya fungsi untuk apa? Merencanakan. Sebentar kita lihat. Namanya loncat, saudara-saudara. Ya, dari situ aja deh bantuinnya. Ini udah enggak, ini udah kalau orang pakai narkoba disebutnya sakau. Tapi bisa pakai ininya, pakai apa? Ininya. Nah, gitu, ya. Nah, yuk bantu. Nah, kan ada otak yang di sini nih. Ini tadi, kalau tadi yang pertama nggak bisa dikasih lihat, ini saya tutup ini. Masih ingat nggak dulu kita belajar ini? Ini adalah fungsi pendengaran dan kecerdasan spiritual. Itu lagi berita bahagianya. Di dalam otak kita yang di atas telinga, Allah sudah kasih program kecerdasan spiritual. Allah sudah kasih separuh sifatnya pada kita. Ya, kalau Allah Maha Pengasih, di sini kita ada program pengasih juga di situ. Kalau Allah Maha Sabar, di sini juga ada program sabar di situ. Lengkap. Ya. Disinyalir. Disinyalir karena belum dapat detailnya, penelitiannya. Ya, jumlahnya 99. Apa tuh jadinya? Masa belum diteliti Bu Aisyah? Belum lagi. Ya, namanya juga udah dapat aja ini fungsi telinga bisa digambar gitu ya udah bagus, ya. Belum lagi dapat ya, mungkin nanti berapa tahun yang depan itu anak-anak kita yang teliti ya. Ini di sini nih, sini. Ya. Tapi kok tahu di situ ada 99? Disinyalir. Tetapi bagian tubuh lain ya memberikan tanda-tanda. Boleh bantu? Ya, memberikan tanda-tanda. Ingat waktu itu saya bilang telapak tangan ini yang kanan 18 huruf hijaiyah ya. Yang kiri 81 kan? 81 sama 18 99. Waktu itu kita sudah bahas ya. Sekarang kita tidak detail bahas itu. Ya, baik. Ini yang frontalis yang saya bilang. Ini tempat analisa, menganalisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Mensintesa tuh ambil hikmah. Ini yang frontalis nih. Kreatif di sini. Memori di sini. Pengalaman lama kah, pengalaman baik itu di depan sini, tapi di belakangnya yang merah. Ini semua isinya bimbingan-bimbingan. Kalau kurang belajar kosong tuh, ya. Kalau ini memori di sini. Apalagi menimbang-nimbang tuh di sini, di frontalis. Merencanakan juga di situ. Pengambilan keputusan juga di situ, dan di sini bisa juga mobilisasi, gerakan. Ya. Nah sekarang kita lihat. Apa itu dusta? Dusta apa? Berdusta. Menurut Ibu dusta itu apa? Berkata tidak benar, dusta. Ya. Next lagi. Nah sekarang, apakah berdusta itu program dari Allah? Ya. Sekarang kita lihat ya. Tadi waktu kita belajar otak limbik ini, otak emosi, yang tadi dikatakan Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu kefasikan dan kebaikan. Ya, kita lihat. Coba teks. Ada nggak dusta sini? Hah? Kalau marah iya, memang itu ilhamnya dari Allah, programnya dari Allah. Sedih iya, ya. Takut iya. Ada dusta nggak? Oke, lanjut lagi. Ini ada nggak dusta di situ? Ya, sini juga nggak ada dusta nih. Mana sih? Nah, ini nggak ada dusta. Malu, bersalah, apati. Ini yang detailnya program emosi. Nggak ada dusta. Jadi dusta bukan program yang Allah ilhamkan. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita lihat lagi ada penelitian berdasarkan ayat Quran. Next lagi boleh. Next. Nah. Ya, Al-Alaq ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi orang berdusta itu ditarik ubun-ubunnya.
Akhirnya para ilmuwan begini, ya mencoba tahu sebetulnya di otak mana kalau orang itu berdusta. Ya, next. Ya, ada namanya ubun-ubun ini kalau berdasarkan dari ayat tadi, kembali dulu. Ya, tadi yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan ini. Ya, nasyah. Hati-hati, tolong jangan kasih nama Siti Nasyah. Siti mendustakan itu namanya. Hati-hati, main asal aja tadi ya. Nasyah. Nah, jadi ya sekarang kita lihat ya, ubun-ubunnya ini di sini nih. Nih, ubun-ubun di sini. Ini ubun-ubun Nasyah itu ya. Sekarang kita lihat posisi ubun-ubun di sini. Berarti di bawah ubun-ubun otak yang mana? Frontalis, bukan paritalis, bukan yang watak dan bakat. Makanya dusta itu bukan watak dan bakat, bukan juga di otak emosi ini, tetapi dia di frontalis, di mana ini otak yang merencanakan. Jadi dusta itu direncanakan. Berarti itu siapa yang buat? Manusia itu sendiri, bukan program jiwa yang Allah kah? Kenapa kira-kira kita berdusta? Karena bisa jadi karena juga punya sistem emosi. Karena takut maka berdusta. Karena marah maka berdusta. Ya. Karena sedih juga maka berdusta. Ibu pernah nggak karena sedih maka berdusta? Nggak pernah. Saya pernah loh. Karena saya sedih marah saya berdusta. Pada saat sedih marah, perempuan itu pada saat sedih marah paling gampang berdusta. Iya. Ditanya sama suaminya, "Are you okay?" Nggak apa-apa. I'm fine. Padahal dusta. Bunda marah ya? Enggak. Dusta bukan itu? Itu karena kadang sedih sama marah, ya, yang kecil-kecil gitu. Jadi perempuan tuh dustanya begitu, karena sedih dan marah, enggak. Tetapi karena perempuan sebetulnya pada saat sedih dan marah ingin ditemani cerita, sebetulnya. Cuman kekeliruannya itu pada saat ditanya, "Mama marah ya?" Enggak. Walaupun dalam hatinya, tanya lagi dong. Laki-laki tidak paham itu, Ibu. Karena laki-laki menganggap, ini laki-laki ya, ya sudah kalau gitu kamu nggak apa-apa, mending aku pergi aja. Pada saat mama marah ya enggak. Apa kata suami? Ya sudah, papa ke bengkel ya. Kesel nggak? Dalam hatinya apa kita ngomong? Dia nggak pernah ngerti aku. Wih, kata nggak pernah tuh bahaya, Bun. Berarti sejak ijab kabul itu dia tidak pernah ngerti aku. Ya, itu tadi. Jadi, ya, ini kan ubun-ubun nih nasyah tadi kan. Kalau kita berdusta dan durhaka, ditarik sininya. Kenapa? Karena durhaka itu bentuk pembangkangan, itu juga planning, perencanaan otak yang ini. Frontalisnya. Seandainya misalnya ya ayat seandainya mengandai-andai dikatakan bukan ubun-ubun yang ditarik tapi di belakangnya ubun-ubun di sini, bisa jadi berarti dusta itu watak. Ya. Gitu. Tapi ada kaitannya nggak dengan planning perencanaan dusta dengan watak? Ada. Ada. Kenapa kan ini kait-kaitan? Orang yang melankolis, orang yang sempurna, dia waktu berdusta sangat sempurna. Terplanningnya sempurna. Strategi dustanya tersempurna. Orang yang sanguinis, yang spontan, kadang tadinya nggak mau dusta, tiba-tiba dia spontan dustanya. Ada kaitan dia dengan watak. Karena ini kan akan sambung-sambung. Tapi yang memplanningkan ini, yang saya mau bilang bahwa karena ada beberapa yang mengatakan di dalam barangkali di dalam
literatur YouTube, dia mengatakan bahwa program dusta memang sudah ada di kepala, di bawah sini. Itu keliru analisanya. Masa nggak mungkin dong? Ya, Allah kasih program dusta. Tapi kalau Allah kasih program takut, iya. Malah kadang-kadang kita berdoa disuruh pakai ada rasa takutnya, takut nggak dikabulkan, kan gitu. Ya, marah ada memang, tapi dusta bukan. Dusta bukan jenis emosi, tetapi dia adalah ya sesuatu yang direncanakan manusia karena bisa jadi dorongan emosi. Ditambah apa? Satu lagi yang di leher namanya batang otak. Itu otak ya reptil. Kalau ini otak mamalia. Otak reptil, tahu reptil nggak? Kalau saya bilang reptil apa? Ular, reptil. Reptil itu nggak punya otak emosi, Bu. Reptil itu nggak pernah marah, nggak pernah sombong, nggak pernah sedih. Reptil cuma ada batang otak. Sikap reptil cuma dua, fight or flight, serang atau mundur. Jadi kalau ada ular matok ibu itu bukan marah, dia nyerang doang, nggak marah. Ular, apakah engkau marah? Enggak. Dia nggak punya otak emosi. Pokoknya dia serang doang. Makanya kalau ketemu ular dua doang tuh, dia matok atau dia lari. Ya enggak? Itu. Nah, itu yang disebut mekanisme pertahanan diri. Manusia ada otak reptilnya, ada otak emosinya. Jadi gabungan antara mekanisme pertahanan diri dengan emosinya, maka dibuat perencanaan berdusta. Gitu. Mulai dari dusta yang kecil-kecil tadi kayak kita, sampai yang dusta nasional. Bisa paham, Bu? Ya, karena nggak ada itu, dusta itu bukan program, ya. Lanjut lagi boleh? Next lagi. Nah itu, sehingga berbagai perubahan perilaku dan kesehatan mental adalah efek dari kerusakan pada lobus frontalis. Jadi kalau ada orang perilakunya kacau, mentalnya kacau, itu karena di frontalisnya ini. Dia nyusunnya itu loh, ya, merencanakannya tuh kacau. Kenapa? Bisa jadi karena nggak ada prinsip yang di depan sini. Bisa paham ya? Itu gunanya kita belajar, gunanya kita pergi ke taklim di mana saja. Baik taklim di YouTuber ya. Di YouTube itu juga bisa taklim kan di situ ya, ambil ilmu di situ ya. Nah itu ini. Makanya walaupun dorongan dari otak reptil yang di batang otak ini, otak reptil dan mamalia, tapi kalau ada isinya di sini, apa isinya? Ya kita belajar bahwa dusta itu Allah akan tarik ubun-ubunnya. Ya, kalau kita berdusta dijauhi orang banyak, tidak dipercaya orang banyak, itu harus dimasukkan di sini. Makanya dari kecil anak-anak kita harus kasih tahu bahaya-bahaya berdusta. Bahkan harus bukakan hadis dan Quran supaya apa? Mumpung masih fresh di otaknya sini untuk masuk. Kadang kita cuma bilang jangan bohong, dosa. Bener juga, tapi baru satu saja. Coba tambahkan ya input-input yang memang Allah kasih tahu bahwa keburukan dusta itu adalah A, B, C, D dan ini untuk masuk di sini. Kita juga Bun deteksi aja. Kalau saya masih sering berdusta, berarti masih kurang ilmu-ilmu tentang ya keburukan dusta di otak saya, atau sudah masuk tapi kadang tidak dinyalakan lagi karena hal itu harus diulang. Deteksinya gitu aja ya. Aduh, saya kok masih dusta ya sama suami. Tadi dia bilang uang belanja masih ada, saya bilang udah habis. Aduh, saya harus taklim tentang dosa dusta nih. Ya, kenapa? Habis kalau saya bilang masih ada nggak dikasih. Padahal seandainya sudah banyak belajar di sini tentang keburukan dusta, maka boleh nggak kita planning untuk ngomong aja sejujurnya, ya sebetulnya masih ada. Tapi kalau ditambah lagi aku suka. Kenapa nggak bilang begitu? Kan itu juga perencanaan untuk ngomong kayak gitu kan?
Ngomong aja. Laki-laki itu walaupun ibu mendustakan dia tahu. Kebalikannya juga, kalaupun dia mendustakan ibu juga tahu. Ya di mana ya? Di jalan. Gue tahu lo bohong. Pasti di kafe. Gitu. Kedengaran dentuman musiknya, kan gitu ya? Iya. Makanya ini yang perlu diisi dan diulang-ulang nih tentang ya bahaya-bahaya dusta ya dan mudaratnya dusta di sini gitu. Bu Aisyah, boleh nggak kita dusta karena melindungi seseorang? Itu juga ada kisah-kisah itu untuk melindungi nyawa seseorang. Kamu lihat nggak tadi misalnya ada anak kecil lari ke sini? Enggak, sana kali. Berarti kita mau nolong itu kan? Tapi itu harus juga di planning di sini, di frontalis, bahwa saya niat menolong dia, maka saya berkata yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena itu di planning lagi. Karena kita tahu sekarang hati-hati anak kecil dicari-cari. Untuk diapain? Diculik atau maaf disodomi. Kalau kita lihat ada anak kecil lari-lari, kemudian kita lihat dari jauh ada bapak-bapak perlente banget, waduh, bahaya nih. Saya bapaknya, saya nggak lihat Pak, saya juga nggak tahu kalau bapak bapaknya. Iya dong, iya. Jadi di mana nggak tahu Pak, coba ke sana aja sana. Padahal dia ada di dalam rumah kita misalnya. Kalaupun dia bapaknya, kenapa tuh anak lari coba? Pasti tuh bapaknya ngaco kan? Atau dia mau ambil karena mungkin bercerai ibunya kan gitu. Tetapi kan kita dustanya memang ya Allah, saya dustakan ini, saya tidak berkata benar karena saya lindungi anak ini, karena saya lihat gitu. Itu namanya strategi. Ya, saya paham sampai sini ya? Iya. Seluruh kejahatan di muka bumi adalah hasil kerja dari fungsi otak. Otak yang mana? Lobus frontalis. Sebagaimana juga seluruh kebajikan di bumi adalah hasil kerja otak. Yang mana juga otaknya? Sama di sini juga. Tinggal ada nggak isi depannya tuh, makanya dia bikin kebajikan yang banyak. Ya, kalau ini memang udah ada isinya dari sananya. Mulai apatis, sedih, takut, marah, sombong, buru-buru, ya. Senang pun sudah ada di sini, syukur sudah ada di sini, watak kita sudah ada di sini, kekuatan, kelemahan. Ya, ada orang kita lihat, dia kok inget terus ya apa yang dikatakan waktu saya ngejek dia gitu. Itu bukan kejelekannya, oh itu wataknya. Ya. Tipe apa tuh yang begitu tuh yang selalu ingat apa yang dikatakan padanya? Nah, tipe melankolis, dia ingat apa yang dikatakan lagi dibully. Anak kita yang tipe melankolis, kalau temennya membuli dia ingat terus. Iya. Badannya gendut, tuh ingat terus dia tuh. Nah, itu pun di sini dia ingat karena ada daya ingatnya. Pengalamannya di sini. Ya, nah itu tadi. Sedikit lagi, next. Bagaimana mekanisme kerja otak sehingga bisa menghasilkan fungsi jiwa? Ternyata kuncinya adalah konektivitas antara sel-sel saraf yang dikenal sebagai sinaps. Paham maksudnya? Artinya, kan ini udah di sini. Ini di sini udah diisi kebaikan. Prinsip-prinsip kebaikan. Nanti kita yang sambung-sambungkan dengan emosi ini, dengan watak ini. Berarti jiwa itu kita yang upayakan untuk menjadi jiwa yang baik. Kenapa? Karena ini lihat nih, kalau dilihat di fotonya ada sambungan-sambungannya tuh, kita yang nyambungin. Marah misalnya atau kesel, terus ingat di sini nih ada pelajaran bahwa sekesal apapun kamu ngomong aja, honesty is the key. Sehingga suami pas tanya, Bu Isa marah? Iya Mas, aku kok marah ya? Saya sekarang udah nggak mau gitu lagi. Kenapa? Ditinggalin malah. Itu hasil dari dusta. Ibu Isa marah? Iya aku marah, aku kesel. Jadi aku kesel, aku marah, itu boleh. Dan suami tidak tersinggung. Boleh Bu. Yang bikin suami tersinggung kalau kalimatnya begini, kamu selalu bikin aku marah. Nah itu tersinggung dia. Beda nggak? Mas, aku kesel sama kamu, aku marah sama kamu. Dengan kamu selalu bikin kesel aku. Beda nggak? Nah itu tadi.
Ya, jadi sekali lagi kunci jiwa itu adalah sambungan antar sel saraf ini. Ibu nyambunginnya ke yang bagus atau yang keburuk? Ya, iya. Oke. Bahwa setiap sifat jiwa adalah hasil koneksi neuron-neuron yang membentuk sirkuit secara khas. Nih lihat. Jadi kalau di foto nanti ada ibu yang sambungannya begini, ada ibu yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Sambungan beda-beda yang nyambunginnya. Ya, pokoknya Allah sudah kasih potensi. Monggo disambunginnya gimana. Tetapi sumbernya adalah yang di prefrontal, di depan ini. Itu makanya di dalam ibadah khusus di orang Islam ada yang disebut harus menegakkan karena dalam sholat ada ya sebuah gerakan yang disebut ruku dan sujud. Ruku itu sudah membawakan aliran ya antara jantung dengan dada, sudah mulai mau naik leher. Pas sujud itu ke kepala, terutama bagian mana? Yang di depan. Karena ada banyak ilmuwan mengatakan nggak bakal aliran darah itu masuk sampai paling depan kalau tidak posisi bersujud. Tuh, Bu Aisyah, saya udah agak osteoporosis, bagaimana kalau tidak bersujud? Ya ibu tundukin lagi terus, lebih dalam lagi, lebih dalam. Kalau orang di Cina, saya pernah ke Beijing, ke masjid orang Muslim, kan mereka semua udah tua juga ya. Dia sengaja beli meja yang rendah gini supaya nggak kepentok, kasih bantal tipis. Jadi dia kalau ya Allahu Akbar ruku gini. Allah. Jadi tetap jauh lebih ke bawah, rendah dari jantung. Sampai sini bisa paham? Bersyukurlah. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi menstruasi, lagi nggak sholat kan nggak sujud. Emosi muncul, pelajaran lupa. Karena nggak bersujud. Makanya saya sering itu kalau lagi nggak sholat gimana pun di tempat tidur pokoknya sujud aja. Ya sujud apa? Pokoknya sujud bukan untuk sholat. Pokoknya sujud kenapa? Mau buat darah. Kalau nggak lupa itu makanya jadinya marah banget. Ya pelajaran-pelajaran yang di otak ini sudah nggak terakses oksigen. Ya. Apalagi yang mempercepat supaya terbuka apa yang sudah kita masukkan di depan otak kita ini itu tadi bersujud supaya jalan darah karena darah membawa oksigen. Kalau tidak sujud bagaimana kalau lagi marah? Tarik nafas untuk ambil Pernah gitu? Siapa pernah naik tangga lantai 4 sampai di atas? Udah mulai? Udah wajar. Ya gitu. Bu Aisyah kalau tarik nafas aja itu udah bagus, betul. Tetapi ada kelemahannya. Apa? Kalimat kepasrahannya belum ada. Jadi gimana Bu Aisyah? Itulah Islam ajarkan lagi. Dia jauh lebih utama lagi dari teknik-teknik lain. Apa? Istighfar tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba ibu ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu hidungnya langsung narik nafas gak? Astagfirullahaladzim. Langsung kan? Kalau nafas biasa kurang lebih oksigen masuk 1 liter. Tapi pas ibu sudah istighfar, karena waktu astagfirullahaladzim itu karbon dioksida keluar banyak. Waktu ibu otomatis napas itu langsung 8 liter. Kan asik kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Nah itulah asiknya. Agama lain bagaimana? Walau alam dia punya cara seperti apa, tetapi tarik nafas panjang itu cara paling universal, cara umum. Hanya kelemahannya belum ada kepasrahan. Astagfirullahaladzim, di dalamnya ada tarikan nafas dan kalimatnya adalah memohon ampun, saya mohon ampun, kan gitu. Apalagi yang bisa mengambil oksigen banyak, tahlil. La ilaha illallah. Coba ibu yo. La ilaha illallah. Langsung narik gak hidungnya?
Makanya selama ini nggak heran kalau ibu lagi kesel sama anak-anak, ibu teriaknya gitu, la ilaha illallah. Tapi tolong karena sudah rajin taklim, dipercantik mukanya bu. La ilaha illallah. Bu Aisyah, kalau istighfarnya ngebatin aja nggak diucapkan? Bisa, tetapi karbon dioksida tidak keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Pada saat kajian otak pun bersujud, masih ingat kan? Ya, kita kalau lagi kesel, marah, nggak usah mikir, langsung pakai fungsi zikir, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena kalau berpikir, iya, itu memori yang jelek-jelek yang keluar. Iya, jadi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa pernah nguap? Kalau kita nguap itu berarti kurang oksigen. Makanya otomatis tubuh menarik. Terus 10 liter masuk. Orang di sampingnya ikut nguap juga. Kenapa? Karena oksigen dia kita ambil. Berderetlah itu nguap. Ketarik. Makanya istilahnya nular. Kan kurang, kita ambil 10, kan dia kurang 10 ya. Wow, dari gitu juga. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, Bu Aisyah, kalau saya terlalu sering berdusta, terus gimana dong untuk kita bisa pulihkan? Memang kebiasaan berdusta itu terlanjur, ya, boleh kembali satu dulu. Ya, terlanjur terbentuk sambungannya. Orang yang terbiasa berdusta, katakanlah saya dokter narkoba, selama 20 tahun ini melihat semua pecandu narkoba pasti berbohong. Kenapa? Karena kebutuhan tubuhnya untuk mendapatkan narkoba, dia berbohong. Kalau dia makainya 5 tahun, berarti 5 tahun berbohong. Dia pakainya 10 tahun berbohong. Ya, udah terbentuk nih gini. Bisa dilepaskan? Nggak bisa. Terus gimana dong Bu Aisyah? Berarti dia menjadi orang yang terlalu bersuka berbohong. Iya, tapi kalau dia mau bertobat, mencoba merubah atau membuat perilaku yang baru, maka kalau ini sudah tersambung, kan ini belum di sampingnya. Disambung lagi. Kenapa ini? Di otak itu ada sekitar 150 triliun sambungan. 150 triliun itu banyak banget. Kita umur 100 tahun aja nggak kepake semua, Bu. Iya, 150 triliun ini. Jadi misalnya ya orang yang dia sirkuit dustanya di sini, ya udah nggak bisa terputuskan. Tetapi dia mau berobat dan bertobat, makanya di dalam rehabilitasi narkoba itu diajarin untuk jujur. Honesty is the key. Jujur tuh kan memberikan sesuatu yang baik. Nah, baru tersambung lagi yang baru. Udah azan? Oke? Seperti itulah berdusta, tinjauan dari neuroscience. Insya Allah kita mencoba untuk berkata yang sebenarnya. Yang penting caranya yang baik dan pantas. Benar, baik dan pantas ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ingat, berdusta itu bukan program bawaan. Itu adalah kreativitas manusia. Gak boleh ada yang bilang emang nih turunannya suka dusta. Gak boleh ngomongin gitu. Baik, terima kasih, maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.